Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara semua. Berjumpa lagi dengan saya Mantri Sanyo. Seperti biasa Bapak Ibu, saya ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan di seputar pompa air dan juga instalasi airnya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu, saudara semua. Terutama ini untuk Bapak Ibu yang di rumah terbiasa dengan memakai sumber air dua ya. Satu dari Sanyo atau dari sumur, kemudian yang satunya lagi dari air PDAM atau air pump. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu pengalaman saya di lapangan, saya sering menemui seseorang yang memakai dua sumber air, tapi kemudian digabungkan antara sumber air dari PDAM dengan sumber air yang dari Sanyo yang dimasukkan ke tandon atau ke toren. Nah, sering saya temui beberapa kesalahan penyambungan yang pada akhirnya kemudian menjadikan repot bagi si pemakai air itu sendiri. Ya, satu contoh ini di sini Bapak Ibu, saya gambar sebuah skema, saya buatkan sebuah skema. Ini salah satu gambar yang sering saya jumpai di lapangan, kesalahan proses penyambungan. Bapak Ibu saudara semua, di sini ada satu skema di mana sumber air dari PDAM itu dikoneksi atau digabungkan dengan sumber air yang datangnya dari tandon atau dari toren. Kemudian seseorang itu atau teknisi atau tukang ledeng itu menyambung dikoneksi ke pipa yang datang dari tandon seperti ini. Ya, maksud tujuannya baik supaya air yang dari pump yang biasanya hanya satu instalasi kran di depan rumah atau di halaman rumah kemudian digabungkan dengan instalasi yang ada di rumah. Misalnya ini di sini ada kran-kran. Nah, sehingga ketika ada masalah dengan pompa atau misalnya mati lampu atau musim kemarau sumurnya kering, kemudian pompa air tidak bisa difungsikan, akhirnya memanfaatkan air pump. Tapi kemudian di sini ada satu kesalahan yang terjadi, salah satunya adalah saya kira Bapak Ibu, saudaraku semua yang sudah lama berlangganan air pump itu sudah hafal betul, di mana kadang-kadang air pump itu ketika musim kemarau, kadang-kadang alirannya kecil, kadang-kadang tidak mengalir sama sekali, dan pada waktu-waktu tertentu alirannya besar. Nah, di sini ketika alirannya kencang atau alirannya deras dari pump, bisa dibuka di keran-keran. Cuma ketika keran-keran ini tertutup semua, nanti air akan naik ke sini, nah akan terjadi tumpah. Karena di sini tidak ada penahan, akan terjadi tumpah. Ya paling mentok-mentoknya nanti ditutup keran, stop keran yang ada di antara toren dengan instalasi. Nah, maka kalau masang stop keran dari toren, usahakan posisi stop keran itu yang mudah dijangkau. Atau kalau datangnya air kencang itu malam hari, tengah malam, resikonya ya harus nutup keran ini atau nutup keran yang ada di meteran pump. Nah, ini masih sedikit merepotkan ya Bapak Ibu saudara semua. Nah, ini satu kesalahan pertama. Kemudian nanti saya buka gambar kedua untuk kita bahas lagi kesalahan di instalasi kedua. Bapak Ibu saudara semua, di sini gambar kedua atau skema kedua mengenai instalasi pump dengan air dari tandon. Ada lagi yang model penyambungannya seperti ini, penggabungan antara air pump dengan air toren atau tandon. Itu dikoneksi dari pump, disambung paralon, kemudian disatukan dengan pipa paralon yang datang dari outputnya pompa. Kemudian di atas output pompa diberi stop keran. Ini mungkin maksudnya supaya air pump ini tidak masuk ke sumur. Padahal hal seperti ini tidak perlu ya Bapak Ibu saudara semua. Kalau air pump masuk ke pompa kemudian masuk ke lubang sumur itu tidak mungkin, karena apa? Satu, di lubang inputnya pompa atau di flanes sudah ada klep tabok. Kemudian di dalam ujung pipa hisap pun sudah ada foot clamp, sehingga tidak ada potensi air pump bisa masuk ke dalam sumur, sehingga tidak perlu ada stop keran. Tapi instalasi seperti ini pun masih punya kelemahan ya. Belum lagi, ada lagi yang lebih ekstrim lagi, ini memakai pipa tersendiri dari pump, kemudian dikoneksi langsung ke toren. Nah, ini lebih banyak lagi kebutuhan pipanya. Nah, lalu titik lemahnya di mana? Instalasi seperti ini, titik lemahnya adalah keran air yang datang dari toren ini betul-betul hanya mengandalkan air dari pump. Ini saya ambil satu misal, kita berbicara ketika ada masalah dengan pompa air, misalnya musim kemarau, mata air sumur sudah tidak mungkin bisa dihisap, atau ada mati lampu dan sebagainya. Jika ada masalah dengan pompa air yang menyebabkan tidak bisa mensuplai air ke dalam toren, sehingga kita memanfaatkan sumber air cadangan dari pump. Tapi ketika instalasinya seperti ini, yang jadi masalah adalah ketika air pump sedang tidak deras atau alirannya sedang kecil, tentu
pada akhirnya kemudian tidak bisa memanfaatkan keran-keran ini karena air tidak bisa naik ke toren. Paling-paling hanya kita memanfaatkan air yang datang langsung dari meteran pump. Nah, resikonya tentunya kita kepengen praktis memanfaatkan air di dalam rumah, misalnya yang di kamar mandi, yang di dapur, atau yang lain-lainnya. Tapi kemudian karena instalasinya salah, kemudian ketika air pump sedang kecil, keran-keran yang di dalam rumah tidak bisa mengalir, mentok-mentoknya kita ngambil air pakai ember atau pakai selang melalui keran yang ada di depan rumah atau yang di halaman. Nah, begitu juga dengan instalasi berikutnya ini, instalasi kesalahan yang ketiga. Walaupun di sini ada stop keran bola ya, stop keran yang ketika airnya penuh bola terangkat keran akan nutup. Tapi ketika aliran kecil tidak bisa naik ke atas, otomatis tidak ada stok air. Nah, lalu instalasi penggabungan yang benar yang seperti apa? Nanti kita lihat di gambar ketiga ya Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara semua, di sini gambar ketiga kurang lebih instalasi penggabungan antara sumber air dari PDAM dengan sumber air dari toren yang berasal dari Sanyo. Itu yang lebih simpel dan tentunya lebih tidak merepotkan untuk Bapak Ibu semua. Satu contoh ya Bapak Ibu, dari PDAM kemudian digabungkan dengan instalasi yang berasal dari toren, tetapi di bagian sebelum datangnya keran dari pump itu diberi tusen klep ya Bapak Ibu. Tusen klep di sini memiliki fungsi ketika suatu hari atau suatu ketika aliran pompa sudah lancar, kemudian kapasitas toren yang di atas sudah terisi dari aliran pompa atau aliran Sanyo, sehingga tekanan air yang datang dari toren tidak akan keluar karena di sini sudah tertahan oleh tusen klep ya. Nah, tentunya tusen klep ini arah masuk ke keran-keran. Jadi jangan terbalik pada saat masang tusen klep. Kemudian digabungkan ke instalasi yang sudah ada. Tentunya kita cari posisi yang paling dekatnya, jalur paralon yang paling dekat dengan meteran pump. Itu kita gabungkan. Kemudian ketika naik di posisi lubang outputnya air dari toren itu diberi tusen klep juga. Nah, tusen klep ini tentunya arahnya arah air keluar, sehingga ketika ada tekanan air yang sangat besar dari pump, kemudian ketika keran-keran semuanya ditutup, tentu aliran air akan naik ke atas. Nah, tentunya karena di sini ada tusen klep, air tidak akan bisa masuk dari bawah, maka air akan naik ke atas. Nah, akan masuk ke toren. Nah, di ujung pipa yang datang dari pump di sini diberi keran yang ada bolanya, keran pelampung ya, supaya ketika air penuh, kemudian secara otomatis bola ini akan terangkat dan keran akan tertutup, sehingga nantinya Bapak Ibu tidak perlu repot-repot ronda tiap malam nungguin air datang atau nungguin air penuh nanti baru nutup keran dan sebagainya. Nah, ini akan lebih praktis ya Bapak Ibu. Jadi saya ulangi sekali lagi, instalasi penggabungan antara sumber air dari pump dengan sumber air dari toren yang berasal dari Sanyo itu yang paling efektif seperti ini Bapak Ibu. Saya lagi, pertama adalah penggabungan dari pump ke instalasi yang datang dari toren sebelum keran kita beri tusen klep. Maksud dan tujuannya supaya tekanan air yang datang dari toren ini ketika misalnya mata air sumber air pump sedang kecil sedangkan toren sedang penuh, tentu ketika aliran air ini turun bisa keluar. Tapi ketika di sini ada tusen klep, Bapak Ibu tidak usah mikir nutup stop keran yang ada di meteran, karena ini sudah bergerak secara otomatis. Ketika ada tekanan air masuk dia kebuka, dan ketika ada tekanan air yang datangnya dari toren dia akan tertutup, sehingga tidak ada air terbuang. Lalu yang berikutnya, ketika tekanan air sedang kecil dan tidak bisa naik ke toren, Bapak Ibu masih bisa memanfaatkan keran-keran yang ada di rumah karena sudah terkoneksi. Ya, ketika tekanan airnya kecil tidak bisa naik, tapi ketika buka keran masih bisa mengalir, maka akan lebih praktis ya Bapak Ibu saudara semua. Nah, demikian kurang lebihnya pengalaman saya ketika di lapangan sering menemui kasus penggabungan pipa pump dengan pipa toren yang berasal dari Sanyo. Itu ada sedikit kesalahan sehingga kepenginnya praktis bagi Bapak Ibu, cuma karena kesalahan instalasi menjadi repot. Pada akhirnya kemudian tidak praktis. Nah, mudah-mudahan skema ini bisa membantu, bisa menjadi gambaran
untuk Bapak Ibu Saudaraku semua yang akan menggabungkan dua sumber air, yaitu dari PAM dan dari Sanyo, yang pada akhirnya nanti kinerja dari instalasi ini akan mempermudah pemakaian bagi Bapak Ibu Saudaraku semua. Semoga konten tutorial ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa klik tombol like, share maupun komen, dan bila Bapak Ibu suka dengan channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.